Halo, selamat pagi Sobis. Baik lagi dengan podcast Indibis. Kali ini kita di episode ke-7 dan sudah ada tamu spesial. Siapa dia? Mari kita langsung masuk aja ke podcastnya ya. Selamat pagi dengan Bapak Dr. Iqbal Miftahul Mujtahid. Ya, Betul ya Pak? Betul, selamat pagi teman-teman di Indibis Riau Daratan. Betul sekali Pak. Nah, perkenalkan ya Pak, saya Sarah. Pagi ini akan jadi host di podcast ngobrol-ngobrol santai tapi seru gitu ya Pak. Saya siap. Iya. Ini senang sekali nih Sobis, kita kedatangan tamu spesial dari Universitas Terbuka yang di cabang Riau berarti ya Pak. UT Pekanbaru. UT Pekanbaru, dan alhamdulillah nih kita dapat langsung dengan direkturnya yaitu Pak Iqbal. Ya, selamat datang ya Pak di kantor kami, di kantor Telkom Witel Riau Daratan. Ya. Bagaimana kabarnya nih Pak Iqbal? Alhamdulillah sehat, dan yang pasti semuanya harus sehat, baik pikiran maupun fisik. Jadi di sela-sela kesibukan kita harus public service, pelayanan terhadap mahasiswa maupun pelanggan kita harus sempatkan untuk olahraga. Tapi memang ya tadi kesan pertama saya melihat Pak Iqbal itu betul-betul fit orangnya gitu. Dari postur dan semangatnya pun terlihat lah, auranya tuh berkobar gitu. Sobis. Ya, kita beberapa hari yang lalu saya jalan ke daerah namanya di Rokan Hulu, di Dalu-Dalu, jadi 1 jam lagi dari Rokan Hulu itu ke arah Sumatera Utara dengan perjalanan yang cukup jauh. Tapi dengan kita buat olahraga itu capeknya hilang. Apalagi udah ada jadwal nih untuk podcast Jumat jam 10. Siap. Iya. Itu efek baiknya memang olahraga itu bikin kita jadi sat-set ya Pak kalau bahasa anak sekarang. Karena hormon endorfin kita keluar, jadi hormon bahagia. Jadi ketemu orang seneng aja gitu. Tuh Sobis, jangan lupa olahraga dan sayangi diri sendiri lewat olahraga. Betul. Iya, nah Pak, saya penasaran nih ketika mendengar Universitas Terbuka. Ini sebenarnya yang terbuka apanya sih Pak? Iya, saya perkenalkan dulu. UT ini adalah perguruan tinggi ke-45, perguruan tinggi negeri. Jadi dulu tahun 1984 tanggal 4 September diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto. Jadi pada waktu itu UT untuk kalangan para guru. Jadi guru-guru yang memang ditugaskan di pelosok-pelosok negeri dan mereka belum S1 maupun waktu itu masih D2, masih SPG. Nah, UT sekolah pendidikan guru, UT memfasilitasi untuk mereka menjadi seorang guru yang profesional. Dibukalah D2 PGSD, lalu dibukalah S1. Sampai sekarang UT itu sudah 39 tahun, itu mempunyai 42 program studi. Baik S1, S2 maupun doktoral S3. Bahkan ada sampai doktoral ya Pak? Iya, jadi di S1 pun sudah ada 40 program studi. Itu ada 4 fakultas. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Itu ada ilmu komunikasi, kemudian ada D4, kearsipan, untuk kebutuhan-kebutuhan para customer kita. Apa yang mau sekarang yang menjadi tren saat ini. Kemudian ada fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi ada ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis ya. Ada akuntansi keuangan publik, ada akuntansi, ada fakultas sains dan teknologi. Fakultas sains dan teknologi lebih spesifik lagi karena banyak prakteknya termasuk sistem informasi, program studi yang berkaitan dengan teknologi informasi kita juga punya. Kemudian yang terakhir adalah FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi teman-teman yang memang ingin menjadi pengajar, guru-guru yang belum S1 atau guru-guru yang mau upgrade ke S2 itu di
FKIP. Oh gitu, berarti Iya. awalnya itu UT adalah untuk guru-guru yang ditempatkan di seluruh negeri ya Pak? Baik di Iya, kota besar maupun kota pelosok mungkin ya? betul. Dan Hmm. seakan ini UT menjadi sebuah mega university. Hmm. Kenapa mega university? Mahasiswanya paling banyak se-Indonesia. Ya. 525.000 seluruh Indonesia dan layanan luar negeri. Jadi Mbak, UT ini punya mahasiswa tersebar di 54 negara. Wah, Jadi nggak mereka bayang. yang bekerja di sektor-sektor tenaga kerja Indonesia yang bekerja di pabrik atau bekerja di sektor-sektor formal maupun informal, itu mereka upgrading akademiknya supaya apa? Dia bisa dipromosikan. Ya. Dia punya pengalaman, akademiknya juga seimbang. Begitu dia selesai kontrak pulang ke Indonesia, itu banyak yang bisa lanjut ke S2. Oke. Itu. Kemudian kita juga UT itu ada 39 kantor tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari Papua sampai Aceh. Jadi hampir semua provinsi di Indonesia sudah tercover nih oleh UT ya. Bahkan Iya. sebetulnya ketika tidak ada kantor di provinsi itu, kita tetap bisa mendaftar dan bisa mengikuti perkuliahan ya Iya, Pak? pasti ada misalkan Mbak di Riau, Ya. daftar menjadi mahasiswa UT Pekanbaru. Ya. Terus Mbak ditugaskan, pindah tugas nih Ya. ke Serang atau Banten, di Telkom di Banten. Bisa lanjut di sana. Jadi tinggal merubah nanti pada semester depan, tinggal merubah registrasinya, pilih UT Banten. Oh, Jadi sangat ujiannya di fleksibel sana, ya. ya. Dan misalkan ini nanti ujian bulan Desember minggu pertama dan minggu kedua atau minggu kedua dan ketiga hari Minggu. Mbak jadi mahasiswa ilmu komunikasi di UT. Kemudian tiba-tiba atasan menugaskan Mbak untuk liputan observasi di Makassar Ya. di tanggal ujian yang sama. Lapor ke UT Pekanbaru, kita bisa numpangkan ujian Anda di UT Makassar. Oh, itu terbukanya ternyata terbuka di situ di ya. situ dan Ya. terbuka berarti tidak terbatas oleh ruang dan waktu maupun usia, Ya. karena nggak ada seleksi masuknya. Oke. Ya kan? Ya contoh misalkan teman-teman yang sudah S1, oh saya pengen menggeluti tentang ilmu komunikasi karena S1 saya kemarin teknik atau ekonomi. Saya sekarang bekerja di sektor seperti ini, kan butuh desain komunikasi visual. Teman-teman editing video juga butuh ilmunya itu. Saya mau ngambil S1 komunikasi di UT. Boleh. Jadi monggo silahkan. Dan walaupun dengan mungkin sangat berbeda dengan universitas kebanyakan, tapi ijazahnya dan pengakuan kelulusannya pun sama ya Pak. Sama. Tidak ada karena perbedaan. UT perguruan tinggi negeri dan ijazahnya dikeluarkan secara resmi oleh Kemendikbudristek. Jadi program-program studinya pun diakreditasi juga oleh Kemendikbudristek. Jadi keren banget ada semuanya seperti di tatap muka, cuman UT ini sistemnya berbeda. Jarak jauh, belajar jarak jauh. Bagaimana belajar jarak jauh? Berarti kita menggunakan bahan ajar. Ini saya ulangi lagi. Kenapa UT itu bisa belajar jarak jauh? Karena UT menggunakan bahan ajar yang berbeda. Bahan ajar UT seperti dosen kita. Kalau perguruan tinggi konvensional, itu kita datang ke kampus dan ngekos di sekitar kampus. Kalau perguruan tinggi jarak jauh, dosen, bahan ajar yang mendatangi rumah Anda. Dimanapun kita berada. Iya, karena seperti kita di marketplace, begitu kita sudah registrasi di aplikasi MyUT, kita punya aplikasi MyUT untuk record akademiknya, alamatnya harus valid, seperti kita belanja di online. Begitu kita udah registrasi dan kita membayarkan di mitra bank-bank tertentu yang mitra kita atau di kantor pos maupun di e-banking maupun di QRIS segala macam, itu semuanya fleksibel aja.
bahan ajar langsung dikirimkan ke rumah Anda. Iya, jadi dosen yang mendatangi rumah Anda. Jadi dimanapun alamat Anda, asal valid, pasti bahan ajar itu sampai. Nah, terus bagaimana Pak bantuan untuk belajarnya? Belajar mandiri. Ya, kita tidak membiarkan Anda membaca bahan ajar sendiri tanpa ada community, tanpa ada komunikasi dengan pihak luar. Kita fasilitasi dengan tutorial online. Jadi sistem kita sudah menjaring nih teman-teman yang sudah submit saya ikut tuton di semester ini. Kita akan tutorial online kan di platform kita e-learning.ut.ac.id. Kita akan muncul semua mata kuliah yang Anda registrasikan. Nah, disitulah kita berinteraksi dengan diskusi-diskusi dengan tutornya. Satu tutor itu maksimal 50 mahasiswa. Jadi tutor kita jumlahnya ribuan. Berarti itu dua arah ya Pak, kalau ada tutorial online itu ya. Jadi kita komunikasi diberikan case di inisiasi pertama. Jadi inisiasinya 8 minggu. Itu Anda akses 24 jam. Langsung diberikan case, Anda menjawab, ditanggapi, dan kemudian diberikan nilai. Nanti ada tugasnya. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Itu di pertemuan inisiasi 3, inisiasi kelima, dan inisiasi 7. 8 terakhir selesai ujian. Jadi memang memudahkan semua orang untuk bisa mengakses dan mendapatkan kesempatan untuk berkuliah. Iya, kesempatan untuk belajar di pendidikan tinggi. Jadi karena ini konsep dari Telkom Group itu di Indibis itu bagaimana kita menjangkau daerah-daerah yang akses jaringannya sulit. Betul. Saya sudah mengapresiasi ke Telkom Group bahwa saya ke daerah pun di daerah terpencil ada di channel YouTube saya di daerah-daerah Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti perbatasan dengan Malaysia, di Rupat, itu di Bengkalis, itu semuanya sudah tercover oleh jaringan. Bagaimana jaringannya? Bagus Pak. Nah, berarti kan mereka bisa mengakses e-learning tadi. Betul. Nah, di e-learning juga ada namanya tutorial webinar untuk S2 maupun yang teman-teman S1. Jadi dosennya sudah kita berikan link seperti kita bekerja sama dengan Microsoft Indonesia. Teman-teman akan mendapatkan Microsoft 365. Kemudian disitulah Anda bisa membuat ruang-ruang virtual. Jadi dosennya bisa dari sini, mahasiswanya dari daerah-daerah lain. Berarti ya tidak bisa dipungkiri ya karena kebutuhan akan jaringan, akan internet itu memang mungkin udah sama kayak beras ya Pak. Iya, makanya kita sounding terus, ada promo-promo dari Telkom, Telkomsel, kita punya paket-paket yang memang khusus untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Jadi berbeda, cost-nya juga lain daripada perguruan tinggi lain. Betul. Tidak reguler. Jadi teman-teman mahasiswa UT harus bangga nih. UT bekerja sama dengan Telkomsel, itu ada paket namanya satu paket internet kuota dengan harga yang memang harga khusus untuk mahasiswa UT gitu. Keren banget ya. Itu salah satu bentuk sinergi nih antara UT dengan Telkom. Karena belajarnya mahasiswa UT itu bisa dari UT TV. UT TV itu kan menggunakan jaringan, YouTube-nya TV. Jadi dosen mengajar sudah di-upload di platform UT TV mata kuliah Public Administration atau kebijakan publik. Pengajarnya Profesor Dr. Hanif Nurkolis. Cari aja mata kuliah itu di YouTube. Udah dengerin. Langsung mata kuliahnya 1 jam. Kan membutuhkan running pulsa juga. Kalau kita nggak punya harga khusus, bisa tekor mahasiswanya. Oke Pak. Nah, kita mau ngobrolin soal isu hangat nih Pak. Kalau di Telkom ini isu hangatnya adalah sedang transformasi. Jadi ada perubahan
struktur lah, istilahnya restrukturisasi itu yang sedang hangat di Telkom. Nah kalau di UT ini Ya. ada isu hangat apa nih Pak? Ya, UT sudah bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi naik kelas, Ya. kelas yang paling tinggi levelnya, seperti perguruan tinggi yang UGM, UI, Brawijaya. Jadi tadi saya sampaikan di awal, UT adalah perguruan tinggi yang ke-45 lahirnya. Namun yang PTNBH itu yang ke-22, nyalip separuhnya sendiri. Ya. Jadi kenapa UT itu PTNBH itu diberikan suatu otonomi kampus untuk mengelola resource-nya sendiri, baik sumber daya, baik program studinya. Jadi kalau dulu bedanya nih, kalau masih PKBLU itu keuangan kurang fleksibel, kemudian membuka program studi juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini kalau sudah PTNBH kita sesuaikan apa yang kekinian, yang diminati oleh para milenial. Contoh, program studi desain komunikasi visual. Lagi rame-rame ya toh, orang mau di YouTube, di kampung-kampung desain untuk videografer dan segala macam, butuh ilmu itu. Kemudian ada program studi yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Ya kan tidak semua perguruan tinggi punya ekonomi yang khusus itu. Betul. Kemudian misalkan pasca sarjana, teman-teman yang memang ingin melek hukum berarti ngambil S2 ilmu hukum, boleh. Ya, kita buka nanti di 2024 program-program studi baru. Oh, jadi cepat ya. Iya, pergerakannya cepat ya Pak. Mungkin lebih karena lincah. Iya, lebih lincah. Tadi. Betul. Karena itu kelebihannya ketika kita berkolaborasi dengan digitalisasi ya Pak. Benar. Kita itu nggak terbatas dengan, mungkin di universitas lain bisa jadi birokrasinya lebih banyak. Lama, karena membutuhkan proses untuk pembukaan program studi di Kemendikbud butuh waktu 2-3 tahun. Ya, kalau sudah PTNBH lebih satset, studi kelayakannya, bahan ajarnya siapin, sumber daya disiapin, buka, sosialisasikan cepat. Betul. Ternyata jauh lebih banyak kelebihan yang UT punya nih dibanding dengan bentuk pendidikan tinggi yang lain gitu ya Pak. Jadi memang UT mahasiswanya yang paling banyak. Otomatis teman-teman tahu sekarang di TikTok pun ketik aja kata kuncinya universitas terbuka. Ribuan orang yang membuat dari bagaimana tutorial belajar UT yang efektif, bagaimana sih menjawab soal-soal ujian, strateginya belajar seperti apa. Itu rata-rata mereka buat TikTok education yang seperti itu, banyak FYP-nya. Kayaknya TikTokers juga nih. Ya, TikTok yang saya kelola adalah UT Pekanbaru. UT Pekanbaru. Oke. Tadi juga sempat tersebut ada channel YouTube Bapak juga ya. Channel YouTube Dr. Iqbal TV. Nanti bisa ditulis di bawah Dr. Iqbal TV. TikToknya UT Pekanbaru, Instagramnya @rajamujtahid. Iya. Jadi kalau teman-teman follow aja TikTok UT Pekanbaru, di atas itu udah ada profilnya, tinggal klik-klik aja, udah tinggal nyambung ke saya semua. Iya, karena universitasnya aja sudah go beyond digital gitu. Tentunya orang-orang di dalamnya juga harus melek digital ya Pak. Jadi sesuai dengan pesan Pak Rektor bahwa teman-teman di daerah ini harus beyond customer expectation. Gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa UT yang baru itu bagaimana kita layani dengan baik. Bagaimana dia transformasi tadi dari SD, SMP, SMA itu tatap muka semua. Disuapin, diberikan ini materi oleh guru. Sedangkan di UT harus latihan jarak jauh. Kita punya namanya LPKBJJ, layanan kesiapan belajar jarak jauh. Jadi di training bekal dulu. Utamanya itu ya Pak. Itu yang membedakan. Jadi kalau di perguruan tinggi konvensional, orientasi studi mahasiswa baru dikumpulin tuh di lapangan, dijemur. Kalau kita di universitas terbuka, kita sewa hall hotel yang nyaman, dingin tempatnya, kita berikan edukasi. Itu sampai dilatih bagaimana sih
Pertama, mengelola manajemen waktu. Kemudian bagaimana merekam hasil baca. Kita punya materinya, SQ3R, Survey, Question, Read, Research, and Review. Bagaimana teman-teman dengan bahan ajar yang tebal tadi sudah datang ke rumah, biar kita nggak boring. Nah itu pakai ada teorinya, SQ3R. Jadi diajarkan hal-hal yang kita sebagai calon mahasiswa yang akan memulai kuliah jarak jauh agar bisa tetap optimal ya Pak? Iya, jadi tetap survive dan mereka punya strategi, punya satu frekuensi kalau kakinanya bahasanya punya satu frekuensi. Oh, aku ini harus bisa manage waktu sendiri. Jadi kita buat matriks gitu loh. Mata kuliah A, B, dan C, 5 mata kuliah. Minggu ini kita harus belajar ini, minggu ini belajar ini. Sampai kita punya manajemen waktu. Karena nggak mungkin Mbak misalkan jadi mahasiswa UT yang ngingetin siapa kalau bukan diri kita sendiri. Betul. Nggak mungkin orang tua lagi. Kemudian kita juga kapan harus ngupload tugasnya. Kemudian kapan kita harus punya sense kapan harus belajar lagi lah. Nanti kita lihat track akademiknya hasilnya seperti apa di semester ini. Kalau memang masih belum puas, masih IPK-nya di bawah 3, jangan patah semangat. Kita punya konselingnya. Itu namanya workshop tugas dan klinik ujian. Masih berlanjut terus. Lengkap semuanya Lengkap. Workshop tugas bagaimana masih mengatasi kecemasan saat ujian. Jangan sampai kita rapel tuh semuanya malam ini besok ujian, nggak bisa. Harus pada strateginya. Itulah beyond customer expectation. Aduh, ngomongin kuliah nih jadi inget ya dulu zaman-zaman kuliah nih kayak gimana. Kadang ada rasa malasnya. Nah saya kebayang juga nih Pak kalau kuliah jarak jauh ketika kita kelas online pun bisa kita matikan video terus entah ditinggal sambil ngapain. Itu pasti butuh ini ya Pak, tanggung jawab diri yang jauh lebih besar gitu daripada kelas tatap muka yang kita nggak bisa kabur kemana-mana. Iya, memang bagaimana kita punya sense of belonging tadi, kita punya tanggung jawab sendiri. Kita di sisi web ya kita ikutin, walaupun sambil matikan kamera kan tetap kita punya catatan-catatan kecil itu. Apa yang ini sini ini. Kenapa? Dengan begitu pun kita tinggal meluangkan waktu saja. Di sela-sela padatnya pekerjaan, kita cari coffee shop, pakai headset, kita ikutin web misalkan. Dan web juga kita selenggarakan pasti di hari-hari Minggu kok, Sabtu atau Minggu. Jadi kita pun punya nih, misalkan dari program studi FISIP, kita mengundang narasumber yang berkaitan dengan bagaimana sih e-governance. Kita punya pakar, kita ada seminar, Zoom 1.000, YouTube Live Unlimited. Ikutin saja. Disitulah ilmu-ilmu kita dapatkan. Dan itu beyond customer expectation tadi ya Pak. Dan free. Dan itu. Free dan kalau di universitas konvensional kan kita harus ujuk-ujuk datang ke hallnya. Nanti ruangan sudah penuh, pengap gitu. Butuh effort. Makanya peluang bisnis tadi B2B. Saya mahasiswa UT Pekanbaru 12.000. Nah, berarti kita jaring teman-teman yang menggunakan nomor Telkomsel, kita daftarkan untuk menjadi paket bisnis, paket khusus untuk mahasiswa. Sehingga apa? Mereka pun biaya internetnya berbeda dong dengan yang reguler. Teman-teman yang sudah aktifkan ada menu di Telkomselnya. Itu nanti saya kok lupa namanya. Ada paket khususnya, setahu saya ada juga tuh Pak. Paket khusus. Nah, bicara tentang biaya. Kenapa sih UT ini dengan mahasiswa yang sebanyak itu, tapi biayanya terjangkau? Karena apa? Pendaftarannya pun sangat terjangkau. Kita pendaftaran hanya di Rp100.000. Bisa langsung daftar tuh ya Pak? Bisa kuliah. 100.000 bisa daftar secara online dan nggak perlu harus bawa berkas ke UT Pekanbaru. Cukup akses kita portal sia.ut.ac.id, mungkin di bawah nanti ditulis sia.ut.ac.id. Semua bikin akun pakai Gmail, KTP,
ijazah yang dilegalisir dan CV yang sudah diisi, tanda tangannya di-scan semuanya, tinggal upload semuanya, termasuk foto-fotonya. Upload, nanti akan divalidasi oleh tim dari Direktur Administrasi Akademik, Direktorat Administrasi Akademik akan divalidasi. Jikalau sudah tervalidasi, Anda bisa lanjut. Sudah bayar 100.000, tinggal Anda lanjut ke registrasi mata kuliah. Dan nggak perlu harus datang lagi, langsung aja. Anda mau program studi apa, mata kuliahnya apa, semuanya sudah ada buku petunjuk dan katalog, tinggal download. Jadi nggak harus daftar ulang, datang bawa fotokopi. Apalagi dulu misalkan Mbak tinggal di daerah X, harus kuliah di luar kota, di Jawa misalkan, harus naik pesawat daftar ke sana, belum tesnya, ya kan, belum ini masih. Betul. Jadi banyak ini. Jadi setelah kita melakukan registrasi mata kuliah, kita membayar SPP-nya, mulai di SPP 1,3 juta. Satu paket, sistem paket semester. Nah, otomatis masih terlalu mahal. Oke, no problem. Kita ngambil yang non-SIPAS, non-sistem paket semester. Kita bisa mengambil mata kuliah tadi yang satu paket jumlahnya 5 atau 6, kita mengambil 2 saja. Sesuai dengan kemampuan, karena tadi kita terbuka dan jarak jauh. Tidak ada batasan lulus. Oke. Anda mau lulus lebih dari 5 tahun, nggak ada DO, 7 tahun nggak ada DO, bahkan lebih dari 10 tahun, no problem. Jadi yang penting mata kuliah yang wajib harus selesai. Semua kita 146 SKS harus clear. Tapi kalau bisa sih jangan lebih 5 tahun, 7 tahun ya. Tapi kan namanya sesuai dengan gayamu. Sesuai kuliah, sesuai dengan gayamu. Sesuaikan sih, saat ini saya lagi sibuk nih. Nah, Anda misalkan, saya nggak bisa kuliah sama sekali walaupun ngambil satu mata kuliah. Saya benar-benar harus kejar target di lini saya, di bidang saya. Oke. Anda semester ini nggak perlu registrasi, berarti Anda nggak aktif. Semester depan, Januari, Anda tinggal registrasi ulang, aktif sendiri. Jadi jangan sampai terlampau lama, itu akan otomatis aktif. Berarti memang dari awal sejak pendaftaran itu kita sudah sudah full digital. Semua perkuliahan dan pembelajaran juga digital. Nah, wisudanya kayak gimana nih? Jadi ini sebelum saya jawab wisudanya seperti apa, ada yang sudah menyampaikan ke saya, dia tinggal di daerah desa di Kepulauan Meranti, di Pulau Rangsang, itu desa Gayung Kiri, saya udah sampai ke sana. Nah, dia kuliah secara jarak jauh. Ujiannya berarti ada di Selat Panjang, dia harus nyebrang naik speed ke Selat Panjang atau naik motor, naik pompong yang untuk nyebrangnya kapal kecil, motornya naik situ ke Selat Panjang. Oke, setelah menyelesaikan 8 semester 4 tahun, dia tinggal ke Pekanbaru untuk mengikuti wisuda. Itu pun boleh, mau ikut wisuda, monggo, nggak ikut nggak masalah. Ijazahnya bisa di-tracking di semua aplikasi aksi.ut.sid, di mana lokasi ijazahmu jika tinggal ambil atau ikut wisuda. Kita nanti wisuda di bulan November ini di tanggal 17 dan 18 November, 2 minggu lagi. Gitu. Pesertanya 600-an. Jadi wisudanya di kota Pekanbaru. Kita di hotel Prempak di hallnya. Jadi sama dengan wisuda di universitas lain gitu ya Pak. Cuman ya balik lagi kuliah dengan gayamu tadi ya. Pun misalnya tidak bisa datang atau ijazahnya misal tidak diambil, tapi tetap bisa di-track di mana lulusnya. Di mana kamu posisi ijazahmu. Kalau sudah di Pekanbaru, tinggal telepon atau WA ke customer service kita. Saya mau ngambil ijazah saya, nanti diberikan Google Form, jam berapa, kapan, Anda tinggal submit aja situ, tinggal datang. Jadi mereka yang tadi dari kepulauan tadi datang ke Pekanbaru, ke kantor ngambil ijazahnya dari di awal kuliah, itu baru sekali itu cuma ngambil ijazah. Jadi semuanya bisa diakses secara jaringan. Kita siapkan semuanya platformnya. Jadi tidak membebani mereka harus ujian ke kantor, ujian ke Pekanbaru, ujian baik kita punya modus, ujian
tatap muka atau UTM, ujian online, dan take home exam. Take home exam bisa dikerjakan dari rumah, tapi dengan waktu tertentu 6 jam. Dari download jam 6 pagi, upload harus jam 12 siang maksimal. Kalau nggak upload berarti gagal. Kemudian ujian online, kita siapin di spot-spot tertentu daerah, ya tadi yang menggunakan Indibis Telkomsel tadi. Rata-rata jaringan kita sudah kita set nih, oh jaringannya bagus, scan speednya, oke, masuk. Jadi sangat fleksibel sekali. Jadi teman-teman dari Kepulauan pun yang melihat ini, UT walaupun bukan pilihan utama, namun adalah pilihan terbaik. Ya. Walaupun bukan pilihan utama, tetapi merupakan pilihan terbaik. Iya, harus setuju sih Pak. Sih. Saya dengar penjelasan dari tadi tuh amazed juga ya, dan saya suka banget hal-hal yang simple gitu ya teman-teman ya. Males kan kalau ada keribetan sana sini, padahal kita niatnya cuma mau menuntut ilmu, kenapa susah banget sih? Nah itu nggak ada di UT ya Pak. Terus ada pertanyaan, Pak, bagaimana sih kualitas akademiknya, marwah akademiknya, bagaimana menjaganya? Barriernya di UT ada di proses tutorial online-nya, tutorial tatap mukanya juga ada, tutorial webinarnya ada pertemuannya, namun bisa secara virtual. Kemudian ujiannya juga ada pengawasnya. Kalau teman-teman kita sekarang menggambarkan namanya online proctoring. Jadi ujian tanpa pengawas. Ujian Anda Mbak di sini kita menggunakan kamera 360-nya. Jadi tanpa pengawasnya kamera itu. Kita ada pelatihannya. Jadi teman-teman yang memang daerah-daerah terpencil, sana ada jaringan nggak? Ada Pak. Ya udah, kamu bisa ujian online semi proctoring menggunakan 2 device. Satu device handphone untuk mengawasi diri Anda dan satu device PC untuk mengerjakan soalnya. Dipastikan keliling nggak ada orang, nggak ada yang membantu gitu. Termasuk teman-teman yang sedang waktu itu COVID, karantina, kan nggak mungkin karantina dia itu pelanggaran dong, nanti nyebarin virus ke teman-temannya. Nah itu menggunakan online semi proctoring. Iya, pasti ada metode tertentu yang dijalankan ya Pak. Toh walaupun nih teman-teman seperti kita tahu bersama ya, walaupun ujian tatap muka juga kalau orang niatnya sudah curang ada aja caranya. Nah sebetulnya universitas terbuka ini ya balik lagi ke diri masing-masing pasti ya. Cuman kualitasnya ada tetap kita jaga. Ya, tapi pasti ada upaya untuk menjaga kualitas terus tadi. Kan ada pertanyaan nih. Terus kan S1 ada skripsi, UT ada skripsi nggak? Gitu. UT ada skripsi tapi diganti dengan tugas akhir program dan upload artikel. Iya, karya ilmiah. Iya, karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu kan lebih effortnya harus ada abstraknya, kemudian ada sebuah artikel itu 5W 1H di abstraknya, kemudian ada latar belakang masalahnya, kemudian metodologinya, tinjauan pustaka sampai ke pembahasannya seperti apa. Kita buat itu di semester akhir untuk pengganti skripsi tadi, dan ujiannya itu ujian skripsinya menggunakan tugas akhir program. Ujian di komputer di suatu kelas kita sentrakan ujian tabnya dan ujian tulis, kita buka soalnya walaupun berdekatan tapi soalnya pasti berbeda. Iya, karena sudah diacak. Dalam satu kelas itu tidak mesti dengan prodi yang sama, pasti ada Mbak ekonomi sebelahnya sistem informasi, nggak nyambung kan? Iya, mau tanya saya sibuk ngurusin soalnya apa? Iya, ini apa? beda, dan langsung diberikan soal case di situ. Situlah ujian kita. Bagaimana kita menganalisis sebuah case. Kalau mata kuliah pendukung tugas akhir program ada 5 di setiap program studi, itu harus kita kuasai. Itu bahkan tantangannya lebih, effortnya luar biasa. Iya, betul. Dibandingkan dengan konvensional yang harus mengerjakan skripsi dan membutuhkan waktu sampai banyak case ya, yang saya nggak selesai skripsinya. Kenapa? Ya ada gesekan dengan pembimbingnya maupun hubungan kurang baik, akhirnya imbasnya skripsinya nggak selesai. Nah yang seperti itu harus, sudahlah kita harus transformasi, cari
metode yang disampaikan Pak Menteri yang memang tidak mengurangi marwah akademik. Bagaimana caranya? Itu adalah PR kita semua. Bagaimana kita mengeksekusinya untuk demi Indonesia Maju 2045. Iya Pak, tepat 100 tahun merdeka. Iya, itu tujuan kedepannya gitu. Betul. Ya Pak. Pak, saya penasaran nih Pak. Kalau dari Pak Iqbal, apa sih yang yang membuat Bapak itu semangat menjalani setiap harinya, Pak? Iya, karena ini mahasiswa di UT Pekanbaru itu jumlahnya 12.000 dan membutuhkan policy dari saya, membutuhkan informasi dari tim saya. Jadi saya harus meminimalisir supaya saya nggak sakit dan tim saya tetap sehat, ada treatmentnya, happy of life, balance walking, kemudian bagaimana kita harus punya keseimbangan. Kapan kita harus istirahat, kapan harus kita melayani dengan sepenuh hati, kapan kita harus olahraga. Work-life balance. Iya, harus ada waktu untuk keluarga. Itu yang membuat semangat setiap harinya. Jadi jangan sampai kita memforsir diri. Iya, gitu dan ya, pasti teman-teman mahasiswa pasti sudah follow Instagram saya, DM saya balas. Kemudian komentar di FB juga saya balas, di TikTok. Pak, karena pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan simpel. Apakah mereka dari Indragiri Hulu harus datang ke Pekanbaru untuk meminta penjelasan? Kan tidak. Jadi bahkan bisa nanya langsung ke Bapak ya lewat sosial media. Itu tugas saya, kita memberikan edukasi bahwa seorang direktur itu jangan sulit untuk dihubungin. Isi aja. Harus kan inklusif semuanya semua kan bisa terjangkau dengan teknologi informasi. Bahkan saya mempunyai link Microsoft Teams seperti Zoom tapi dari Microsoft yang bisa dibuka sepanjang waktu, sepanjang tahun. Bisa conference. Teman-teman yang pasca sarjana bimbingan saya, walaupun dari daerah-daerah terpencil di Kecamatan Indragiri di Sungai Lala maupun di daerah-daerah di Riau Kepulauan, saya membimbing mahasiswa dari Natuna. Silahkan buka linknya. Seperti bimbingan tatap muka namun secara virtual. Mahasiswa saya dari Papua, Universitas Terbuka Jayapura, itu ada 4 orang. Dari distrik Dogemon. Saya pun belum pernah sampai sana. Tapi jaraknya luar biasa. Apakah mereka harus datang ke Pekanbaru untuk bimbingan dengan pembimbing satunya atau pembimbing duanya? Iya kan, secara hitung-hitungan udah nggak masuk. Antara biaya yang dikeluarkan dengan SPP-nya nggak seimbang. Gitu. Betul Pak. Ya, kita dibutuhkan orang lain. Bagaimana kita punya bertanggung jawab untuk kelangsungan mereka, dan saya sangat respect betul jika teman-teman mahasiswa yang punya effort yang luar biasa, semangat, gigih, dan tahan banting. Saya hormat. Respect. Salam hormat dari saya. Anda layak dapat itu. Nah, terakhir nih Pak, saya pengen minta pesan Bapak lah untuk kami ini generasi milenial mungkin yang usia 20 sampai 30 tahun nih Pak. Ya, pesan dari saya, jadi kesempatan ke depan kita nggak tahu, namun kita harus punya upaya, punya tiket supaya kita nanti punya boarding pass-nya untuk bisa menjemput kesempatan itu. Hanya ada satu kata, siap. Siap itu ada skill, kemudian integrity, yang A itu attitude, dan P itu passion. Lengkap, siap ya Pak tadi. Boleh diulang Pak nanti? Saya catat juga. Oke, itu tadi pesan yang ngena banget ya untuk kita. Jadi percuma nanti ada kesempatan di depan kalau kita nggak punya siap. Boarding pass. Nah, nggak punya boarding pass-nya. Jadi dari sekarang kita harus menyiapkan diri dari soft skill, hard skill, attitude. Nah, tadilah siap kita. Dan passion. Oke, lupa terima kasih banyak obrolan daging nggak? Daging pasti ya, daging banget nih pagi ini. Semoga nggak kapok main ke Telkom Pekanbaru. Nanti kita coba di keilmuan saya di public policy
kita mengobrol di sisi akademiknya. Ih, boleh Pak. Atau mungkin boleh gantian undang kami ya Pak untuk Siap, insya Allah. ngobrol di UT Pekanbaru. Oke, terima kasih banyak Pak Sama-sama. Iqbal. Saya Sarah izin undur diri. Mohon maaf ya Pak kalau ada barangkali kesalahan atau yang kurang sreg di hati. Wah, saya juga mohon maaf. Ya bahasa saya seperti ini. Iya. Ya, semuanya untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depan dan untuk masa depan anak-anak bangsa harus siapkan dari sekarang. Ya. Jangan takut untuk menyerah, jangan takut untuk menghadapi tantangan, dan semuanya itu pasti kita bisa lalui dengan baik. Ya, yang penting semangat dan jaga kesehatan juga. Oke, jangan lupa olahraga ini karena banyak ngomong. Nah, boleh harusnya. Pak, monggo Pak, monggo. Ya, siap. Oke, kalau gitu kita tutup podcast pada hari ini untuk episode ke-7. Terima kasih Sobis, stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap nonton terus podcast IndiBiz. Terima kasih.